you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me I can wait another minute. I can wait another second to be with you for an eternity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Kembali lagi di channel Dekbus. Dan kali ini saya senang banget karena saya sama keluarga saya ini sudah bebas dari Wisma Atlet Kemayoran ya Mah ya. Dan kami adalah para pejuang COVID-19. Ya, jadi di video ini nggak kayak biasanya. Kalau biasanya kita bercerita tentang pengalaman naik bus atau review bus dan sebagainya tentang bus, kali ini out of topic ya. Jadi melenceng dari dunia bis. Dan kita akan ngomongin pengalaman kita selama 10 hari isolasi di Wisma Atlet Kemayoran. Nah, stay tune di video kali ini ya. Nah, jadi untuk pertama-tama kita mau ceritain dulu nih, kenapa sih kita bisa sampai ke Wisma Atlet Kemayoran ini. Mungkin cerita yang paling awalnya banget ya, sekitar hari Minggu bulan terakhir di bulan September ya Mah ya. Di bulan September, di minggu terakhirnya itu, ibu saya itu ngedrop. Gejalanya apa aja sih Mah waktu itu Mah? Gejalanya badan agak nggak enak badannya, greges gitulah, badannya greges, terus seperti demam, tapi suhu nggak meningkat, suhu di sekitaran 36,4, 36,5, tapi badan rasanya nggak enak deh gitu, terus sedikit agak lemas. Nah kemudian ya hidung agak mampet seperti orang mau flu biasa. Nah setelah itu kepala agak pusing, nggak pusing sekali tapi agak pusing. Nah setelah itu karena dengan rasa itu akhirnya minumlah Neuralgin lah ya, obat sakit kepala, dan sembuh hingga besoknya bisa kerja kembali. Hari Senin, Selasa udah kerja lagi. Nah terus gimana tuh Bang? Terus kemudian ya kita laporan lah bahwa saya nggak enak badan. Terus akhirnya dianjurkanlah tes. Ya udahlah kita tes swab aja. Gitu. Dan, tapi ditunggu sampai dengan hari Kamis karena sambil menunggu masa inkubasi gitu. Nah kemudian hari Kamis pagi-pagi kita dites. Bukan kita ya, Mama ya, Mama doang ya. Mama doang ya, baru Mama doang yang tes ya, swab. Saya tes swab. Hari Jumat pagi mendapat kabar di telepon bahwa hasilnya positif. Iya. Divonis positif corona guys. Iya. Agak sedikit down. Pasti down. Agak sedikit down, tapi pada akhirnya saya berserah diri karena saya sudah merasa sehat. Tapi kemudian ya semua keluarga mau nggak mau di hari itu juga langsung
semua, tes swab semua, dengan menunggu hasil yang agak ketar-ketir juga, bahasa ininya ketar-ketir juga. Besok paginya ditelepon lagi dengan hasil positif. Jadi kebayang banget gak sih akhirnya hari Sabtu baru tes kita keluar ya Mah ya? Iya. Hari Sabtu tes keluar dan hasilnya ayah saya, ibu saya dan saya positif, sedangkan adik saya negatif. Terus hari Minggunya kita tetap di rumah ya? Tetap di rumah dengan adik yang negatif diungsikan. Nah, jadi pas di rumah itu kebayang adik saya tidurnya di ruang tamu. Di ruang tamu dan tapi udah dipastiin ruang tamunya itu steril ya. Nah, habis itu baru diungsikan. Iya. Diungsikan dan hari Seninnya kami akhirnya ke Wisma Atlet gitu. Pas dibilang ke Wisma Atlet sama Mama itu kayak aduh overthinking banget ya. Nanti ngapain di Wisma Atlet? Ntar suasananya gimana? Rame. Nanti malah tambah sakit, kepikiran, udah nggak bisa ngelakuin hal yang kita suka gitu lah. Kalau di rumah isolasi kan kita bisa main laptop sepuasnya, terus ya pokoknya have fun di rumah lah gitu lah. Selama kita nggak menyusahkan tetangga dan lingkungan sekitar. Nah itu udah kepikiran banget sih. Nanti ke Wisma Atletnya kayak gimana? Tapi ternyata Mama yakinkan itu dia. Mama berhasil meyakinkan kami untuk ke Wisma Atlet gitu. Dengan membawa perlengkapan yang dibutuhkan. Silahkan mau bawa laptop, silahkan mau bawa magic jar. nggak cuma bawa laptop doang ya, yang paling rempong tuh saya sih, bawa laptop dan kalau misalnya mau ke Wisma Atlet ini memang prosedurnya itu harus ke puskesmas dulu, tes swab di sana dan apa tuh? Minta surat rujukan. Oh, minta surat rujukan ke puskesmas dengan membawa hasil tes swab yang positif. Ya. Nah, nanti di sana juga kita akan diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa kita tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Dengan alasan yang pertama nih ya, rumah saya kecil, terus kamar mandinya cuma 1, dan ada anggota keluarga yang negatif. Itu yang paling penting, yang membuat kita tidak bisa isolasi mandiri di rumah. Itu ya Mbak ya? Yes. Nah, setelah kami bertiga itu ke Wisma Atlet, itu bersyukur banget punya tetangga yang luar biasa baiknya. Jadi rumah kami disterilin, disiram disinfektan gitu ya, disinfektan, disemprot di luar, di pagar, bahkan ke dalam kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, itu disemprot semua pakai disinfektan. Terima kasih banget untuk tetangga-tetangga yang udah support kita dari awal kita sebelum masuk ya, dari kita divonis positif. Itu tetangga-tetangga itu udah support banget. Nah, hari pertama di Wisma Atlet gimana Mas? Pas sampai sana tuh kita ngelihat, wah gedungnya megah juga ya gitu loh. Enggak kirain bakal kayak gedung yang sesak, rame gitu ya. Ternyata enggak. Nah, pas kita sampai sana itu gimana prosesnya waktu itu? Dan sampai sana langsung ke bagian pendaftaran, ke resepsionis lah ya. Resepsionis. Nah, di resepsionis itu ternyata juga nggak susah, gampang sekali. Karena kita sudah
reservasi kamar. Sudah reservasi kamar, kebetulan juga dibantu dokter yang membuat. Petugas kesehatannya itu minta nomor WA ya, salah satu Ya. dari banget deh itu kekeluargaannya, itu rasa tolong. Tapi begitu sampai resepsionis, tinggal kasih tahu sudah reservasi, ukur tekanan darah, ukur saturasi oksigen, selesai, diantar masuk ke kamar, gitu. Nah begitu sampai kamar, Langsung tenaga kesehatan relawannya sendiri yang nganter ya, itu iya, bagus banget sih pelayanannya, luar biasa. iya. Dan begitu sampai kamar, petugas kesehatannya itu minta nomor WA ya, salah satu Ya. dari kita, dan yang diminta itu ibu saya, dan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Dan di grup WhatsApp itu positif vibes banget deh, itu kekeluargaannya, itu rasa tolong menolongnya, itu dapat banget. Bahkan pas kita baru masuk nih ya, itu kayak ada yang nggak bawa bukan peralatan, apa sih, teh ya waktu itu ya. Ya, teh, makanan, Oh, makanan buat anak. Nah, itu kan nggak bawa tuh. Nah, itu kita langsung otomatis respon. Saya ada nih di kamar ini, di kamar sekian, ambil aja. Oh, kalau masih malu-malu, saya antar deh ke kamar nomor berapa, Bu? Gitu. Itu luar biasa sih. Keren banget ya grupnya ya. Yes. Nah, di grup itu juga isinya ada perawat ya. Ya, psikolog, Psikolog. perawat, dokter pendamping. Gitu. Ya. Nah, begitu saya buka kamar ya, wah, ini nih yang paling mengejutkan. Ya kayak di hotel sih, Bu. Di apartemen lah. Kayak di apartemen. Itu benar-benar jauh banget dari Perkiraan. ekspektasi, dari perkiraan kita ya. Ya. Yang pertama tuh begitu kita masuk, terus ada ruang tamu, isinya ada 2 sofa sama 1 meja panjang. Terus di meja itu juga ada wifi. Wifi-nya ini publik, nggak pakai password-passwordan, dan internetannya kenceng banget. Nah, begitu kita geser, terus kita ke arah kamarnya ada 2, yang kamar gede, kamar tidur gede itu isinya 2 kasur. Ya. Buat ayah saya sama ibu saya. Terus kamar kecil 1 kasur itu saya yang tempatin. Nah, di kamar itu isinya ada ya seperti kamar biasa lah ya, ada lemari, ada ranjang, meja kecil, dan 1 colokan. Tapi yang aneh, kenapa di Wisma Atlet itu kayaknya kalau ngecas HP ngerasa lama banget gitu loh. Mama sama papa ngerasa nggak sih? Nggak Ya perhatiin. kadang-kadang aja pas Tapi lagi eh, dimatiin cepet. iya, aku tuh ngerasain banget pas kalau ngecas HP kayak di tempat biasa atau di rumah gitu cepet gitu ya. Tapi yang ini kadang ditinggal semalaman aja tuh nggak full gitu loh. Habis itu juga di kamar ada di dalam kamar itu ada kamar mandi. Kamar mandinya ini WC-nya WC duduk dan ada water heaternya. Ya standar buat Wisma Atlet internasional lah ya, itu udah bagus banget. Dan tapi menurut saya itu udah bagus banget. Nah, habis itu di samping kamar mandi itu ada dapur, bukan dapur sih, ruang cuci piring ya. Dapur, tapi tidak disediakan kompor, alat masak. Jadi adanya di sana ada wastafel sama tempat untuk menjemur. Gitu. Itu amazing banget, di luar ekspektasi banget. Nah, gimana nih hari pertama perasaannya? Kita masih senang-senang aja ya. Senang-senang aja. Senang-senang karena aja. nggak mikirin cari makan. Bener. Ya, Yang gitu. terpenting. Kita kan awalnya mikir ya, ini dapat makan apa enggak sih? Soalnya kita masuk itu sekitar jam 4 sore. Dan kayaknya nggak dapat makan deh, harus cari sendiri deh, atau ada kantin gitu ya. Ternyata dapat makan. Jadi Dan jatah di-share di grup. di-share di grup, dan jatah makan kita itu selalu di-share di grup ya. Jadi kita dapat 3 kali nasi box dan 1 box snack gitu ya. Ya, Nah, nasi box itu menunya yang 3 bener-bener dijaga tuh 3 lauk. Kenapa 3 lauk? Karena kita
butuh banget yang namanya protein gitu. Dan di snack boxnya itu yang pasti ada kadang-kadang susu itu pasti ya, susu itu pasti, sama Roti. jajanan roti sama jajanan tradisional gitu nggak sih, Mas? Iya. Kayak gitu. Nah, itu tadi udah bahas makan. Terus bahas yang lain, ini yang biasa sering generasi milenial lakukan, itu adalah belanja online. Termasuk saya juga belanja online waktu itu ya, sebenarnya beli masker sih ya, beli masker. Dan kita sempat bingung, ini kalau misalnya belanja online, apa kita yang ambil COD-an gitu? Kan nggak mungkin kan, masa sama orang luar kita ketemuan kontak fisik, itu nggak mungkin. Dan di sana itu ada pos yang menyediakan tempat untuk ngedrop barang. Jadi barang yang diantar ke kita, barang yang masuk itu di drop di pos itu. Dan kalau sudah lama nggak diambil, Pisaunya nggak diambil. hah? Oh iya, gunting. Gara-gara ngomongin ini jadi lupa ya, kita ada gunting yang beli dan nggak diambil. Nah, kenapa nggak diambil? Karena itu ditahan, karena merupakan salah satu barang tajam. Jadi nggak boleh tuh barang tajam. Nah, karena udah lama nggak diambil juga, guntingnya itu di resepsionis ya, kalau nggak salah ya. Enggak, di pos. Oh, tetap di pos karena barang tajam. Kalau barang-barang yang sudah lolos, bukan barang tajam atau minuman keras dan sebagainya, itu diantar ke ruang perawat. Ruang perawat dulu. Oh iya, ngomong-ngomong tentang ruang perawat itu ada di setiap lantai. Nah, di setiap lantai, kayak kita di lantai 17 gitu ya, itu ada ruang perawatnya. Dan di depan ruang perawatnya itu juga si nasi box dan snack boxnya itu ditaruh gitu ya, Maya. Nah, habis itu ngomongin tentang lantai, di gedung 5 ini yang kami tempatin ini, itu ada 32 lantai, dan itu bisa kita akses, kita bebas untuk mengaksesnya. Dan tempat favorit saya sih di lantai 32 ya, di rooftop. Kalau Mama favoritnya di mana? Mama favoritnya 16 lah. Di 16. Kalau Papa? Sama 16. Di 16. Karena tinggal turun satu lantai. Oh, tinggal turun satu lantai. Kalau ke lantai 32 itu kan harus naik lift. Nah, yang unik nih di Wisma Atlet ini, liftnya itu dia bukan tiap lantai ya, jadi dia di antara dua lantai. Hitungannya adalah lantai yang genap. Misalnya kami ada di lantai 17. Nah, liftnya itu ada di antara lantai 16 dan lantai 17. Jadi misalnya ini lift nih, jadi kita harus naik tangga dulu nih untuk ke lantai 17, dan turun tangga sedikit untuk ke lantai 16. Tapi hitungannya si lift ini di lantai 16 gitu. Itu sih yang unik, yang nggak terpikirkan. baru sekarang ngeliat kayak gitu. Nggak tahu deh kalau di tempat lain ada apa nggak ya. Terus ngomongin bangunan udah, ngomongin kegiatan kali ya. Oh ya. Nah, ngomongin kegiatan yang harusnya kita lakukan di sana adalah yang terpenting kita olahraga nggak cuma olahraga fisik nggak sih, Mah? Olahraga mental. Olahraga fisik dan mental. Fisik dan mental. Itu yang terpenting, karena itulah yang membuat happy dan akan menaikkan imun kita. Itu. Dan olahraga fisik itu sangat penting juga untuk melatih pernafasan kita, karena COVID ya, coronavirus itu adanya di daerah-daerah saluran pernafasan. Jadi yang terpenting kita latih adalah pernafasan, latihan pernafasan. Jadi dengan jalan pagi, jalan sore. Nah, yang terpenting lagi itu adalah vitamin D kita harus terpenuhi. Vitamin D
itu sangat mudah kita dapatkan, yaitu dari sinar matahari pagi dan sinar matahari sore. Nah, gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat vibes-nya tuh pagi sama sore tuh rame sama ya di bawah ya, untuk rame luar biasa. sekedar jalan, ada yang lari-lari kecil, bahkan ada yang main bulu tangkis, ada yang main sepak bola di sana. Wah, pokoknya vibes-nya positif banget deh di sana tuh, positif vibes banget. Suasananya tuh suasana yang positif banget ya Mah ya. Yes. Dan di sana juga di bawah itu ya, di tempat olahraga itu kan dari 4 tower ya, dari 4 pasien dari 4 tower ya Mah ya, yang ada di situ ya Mah ya. Kalau nggak salah yang tower 4, 5, 6, 7. Nah, tower 4 sama tower 5 itu khusus untuk OTG atau orang tidak bergejala seperti kami nih contohnya nih ya. Itu di tower 4 sama tower 5. Sedangkan di tower 6 sama tower 7 ya Mah ya. Ya. Itu untuk yang bergejala, tapi Sedang. gimana? Bergejala sedang. Bergejala sedang, ringan lah ya gitu. Terus ada lagi ya? Nggak tahu deh. Kurang tahu ya. 1, 2, 3 nggak ngerti. Nah, Nah, katanya ada yang bilang itu untuk orang luar itu. nggak tahu. Dari luar negeri. Oh iya iya, karantina dari luar negeri itulah ya. Sama yang pasti ada tower khusus. Pendatang dari luar. Nggak tahu. Sama yang pasti ada tower khusus itulah ya, apa tenaga relawannya lah ya. Itu tower khususnya, tapi nggak tahu di tower berapa karena kita nggak sempat kepo-kepoin, nggak sempat ngeliat-liat seluruh tower yang ada di sana, tuh nggak sempet banget gitu. Nah, kalau tadi kita juga udah ngomongin olahraga yang ada di sana, dan kita belum ngomongin sih apa yang sebenarnya dikasih gitu kan saat kita sampai di sana ya Mas ya. Oh iya. Nah, saat kita sampai di sana itu di hari pertama perawat ngasih apa sih? Dikasih masker. Maskernya Masker, tapi nggak banyak sih karena 6 ya, itu kalau nggak salah karena itu harus memang kita punya sendiri lah ya. Ini hanya dikasih untuk pertama aja. Kasih ya cuma 6 lembar sih. Terus vitamin, karena itu vitamin yang terpenting itu, karena memang sebagus-baguskan vitamin tetap harus ditambahin vitamin lagi, vitamin medis lah ya, vitamin lagi itu yang itu ada berapa? untuk 10 hari langsung dikasih vitamin itu untuk 10 hari. 10 hari, kita nggak mau nyebut merek ya, yang penting itu vitamin diminumnya 2 kali sehari setelah makan, setelah makan, dan yang pasti berguna untuk menambah kekebalan tubuh kita dari dalam ya. Kalau dari luar kita bisa olahraga, menikmati sinar matahari pagi, dan yang penting jangan stres. Terus gimana nih Mas? Kalau nggak salah kita pernah berada di posisi yang paling down ya. Itu tensinya tinggi ya. Oh ya, dan nggak bisa tidur. Jadi berapa Mas tensi Mama? Tensi Mama yang tidak pernah di atas normal itu mencapai 140/89, dan Papa itu mencapai 179/99. Nah, di situ agak down itu karena memang malam nggak bisa tidur, sama sekali nggak bisa tidur, siang nggak bisa tidur, malam nggak bisa tidur. Entah apa yang membuat seperti itu, padahal kita sudah santai, sudah happy, tapi tetap naik dan tetap nggak bisa tidur dan menyebabkan tekanan darah naik. Nah, pada akhirnya kita ada webinar bersama dengan psikolog, salah satunya psikolog yang namanya psikolog ini, beliau adalah dosen di suatu universitas di Yogyakarta. Nah, di situ dia mengajak kita
siap dihubungin kapan saja untuk berkonsultasi, mengeluarkan masalah, mengeluarkan unek-unek apa yang kita pikirkan. Nah, tidak membuang kesempatan karena kita nggak bisa tidur, kita konsultasi secara pribadi. Dan beliau menerima secara terbuka, diberikan jalan keluar, bahkan mungkin menurut dia karena dia mengobati secara hipnoterapi, dengan hipnoterapi dan apa sih namanya ya ya hipnoterapi lah, dia hanya menjawab WA dari saya itu hanya bilang, Mbak, apakah tadi malam sudah bisa tidur? Gitu. Terus, iya Mbak, saya sudah bisa tidur nyenyak. Gitu. Terus dia tanya balik, apa yang membuat Mbak bisa tidur? Katanya gitu. Apa bedanya? Kok bisa membuat Mbak bisa tidur? Saya jawab, mungkin saya lebih tenang karena didampingi oleh Mbak Rini. Terus kemudian Mbak Rini bilang, baik Mbak, katanya gitu, apapun keluhan Mbak, saya akan bantu membersihkan jiwanya. Itu yang membuat sampai hari terakhir tidur nyenyak, tekanan darah turun sampai normal. Oh, luar biasa sih. Beda banget ya sama saya. Ya, kalau saya mah ya udah tidur aja gitu ya. Ya karena emang udah kamarnya enak, terus udah apa ya, mungkin agak capek juga, saya dingin banget. Oh iya, ngomong tentang nah, terus kita ngomong itu saya yang sok kuat, jadi nggak istilahnya nggak pakai selimut, terus pintunya ditutup, kedinginan dong. Kedinginan di gara-gara AC, dan bahkan sampai pas bangun tidur tuh kayak waduh ya badan sakit semua, mau lari pagi tapi nggak kuat, akhirnya jalan doang, nggak pakai berjemur, bener-bener cuma jalan doang. Itu mungkin karena saking dinginnya sih, dan kaget banget pasti badan saya ya, nggak pernah sedingin itu kalau tidur malam. Nah, terus kita ngomongin apa lagi nih yang belum nih ya? Ya pokoknya kalau kegiatan di sana ya banyak webinar yang banyak pasti, banyak webinar bersama dokter paru, bersama psikolog-psikolog, karena webinar bersama psikolog itu tidak hanya satu kali. Itu setiap webinar itu selalu ada psikolog yang bicara, dan orang yang sudah sembuh dari COVID ini yang bicara ya tentunya seorang dokter dan seorang psikolog yang memang kena COVID ini dan beliau sudah sembuh. Makanya beliau menceritakan bagaimana pengalaman dia. Gitu. Jadi ya udah berpengalaman banget lah ya. Ya. Gitu. Bukan secara teori, tapi memang sudah mengalami. Nah pokoknya gimana ya, yang penting kita benar-benar dibekali kegiatan yang positif, baik itu dari jasmani maupun rohani gitu lah ya, gitu ya Pak ya. Ya. Nah terus kita tuh punya satu kejadian yang aneh gitu nggak sih? Jadi pas malam-malam entah siapa yang buka pintu depan kamar. Ya itu pas mama konsultasi dengan psikolog. Oh pas itu ya? Ya. Nah jadi pas kita bangun pagi itu pintu kamar tuh terbuka ya. Pintu utama kamar itu terbuka. Nah kenapa bisa terbuka? Yang pertama itu memang kamar kita nggak dikunci. Jadi satu-satunya ruangan yang bisa kita kunci itu adalah kamar mandi. Karena pakai yang gini-gini ya. Kalau pintu kamar tidur sama pintu kamar itu nggak bisa dikunci, nggak ada kuncinya gitu. Karena mungkin memang nggak boleh ya, takut melakukan yang tidak diinginkan gitu ya. Nah yang kedua juga
mungkin karena angin atau apalah ya. Anginnya di sana kencang banget karena kamar saya itu kan berhadapan langsung ke balkon, dan itu memang salah satu arus angin atau jalur angin yang kencang di situ di depan kamar itu. Dan mungkin yang ketiga adalah perawat ya, yang waktu itu konsultasi sama ibu saya. Ya, mungkin psikolog yang nyuruh kontrol ke kamar tidur atau tidak, bisa tidur atau tidak, bisa juga, entahlah yang mana yang betul. Tapi yang jelas tidak ditutup lagi gitu. Nah gitu, kenapa ya nggak ditutup lagi, kenapa gitu? Atau mungkin sebenarnya udah ditutup tapi kurang kencang, terus ada angin mungkin, karena tahu ya. Nah, mau ngomongin apa lagi nih Mas? Udah banyak ya, rasanya udah kita ya udah kali. udah kita mau pulang lah tadi. Nah, pas mau pulang tuh gimana? Pas mau pulang ya kita tanda tangan dulu, tanda tangan untuk membuat ya menyatakan bahwa kita sudah selesai isolasi, tanda tangan, terus diberi surat isolasi, keterangan isolasi mandiri. Jadi semua pasien, nggak tahu ya kalau yang dapat gejala, yang ada gejala ya, mungkin ada juga sih ya. Nah, tapi kalau untuk yang OTG, orang tanpa gejala, itu diberikan surat keterangan selesai isolasi mandiri yang berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 413 tahun 2020. Nah, jadi kami itu dinyatakan sudah selesai isolasi. Jadi bisa beraktivitas kembali di rumah maupun di lingkungan pekerjaan tanpa takut untuk menularkan ke orang lain gitu ya Mah ya. Kenapa sih Mah bisa begitu Mah? Ya, karena kalau sudah 10 hari tanpa gejala itu sudah dianggap virusnya itu sudah melemah dan tidak menularkan, bahkan mungkin sudah mati. Dan walaupun mungkin kalau dites PCR lagi itu akan positif, itu menurut jurnal yang ada, menurut webinar dari dokter-dokter paru, dan menurut di dalam jurnal itu bahwa setelah 10 hari virus itu sudah lemah dan bahkan mati, tetapi pada tes swab itu masih tetap terdeteksi. Jadi kemungkinan masih terjadi positif di dalam tes swabnya, tetapi tidak menularkan. Itu yang paling penting ya Mah ya. Yang paling penting diketahui. Jadi kalau ada teman, saudara yang sudah selesai isolasi tanpa gejala selama 10 hari, jangan takut untuk berinteraksi lah ya, berinteraksi sama dia. Justru kita itu saling support, kita itu harus saling support, karena gimana ya, kalau nggak disupport itu yang belum kena juga pasti selalunya netting gitu nggak sih? Nah, jadi kita tetap harus saling support dalam mengendalikan dan mencegah penyebaran. Kita teman dulu, hobinya datang lagi. Kita harus saling bersupport untuk menjaga dan mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Ada biaya nggak sih Mas tadi selama kita 10 hari di sana tuh? Nggak ada biaya, free banget. Sumpah itu, terima kasih banget sih untuk pemerintah Republik Indonesia yang telah menyediakan fasilitas untuk rakyat Indonesia yang terkena COVID-19. Gak bisa dibayangin gak sih kayak berapa yang dikeluarkan misalnya dari biaya listrik, terus konsumsi untuk tenaga medis, itu berapa besar banyak yang udah dikeluarin. Tapi kalau misalnya kesadaran kita sendiri kurang,
gimana ya? Ya terlepas dari segala konflik atau apa sih istilahnya sih, pro dan kontra tentang si COVID-19 ini, yang jelas kita tetap harus berusaha ya dan menjaga 3 poin penting nih, yaitu pertama menjaga imun, terus menjaga iman, dan menjaga aman. Aman itu maksudnya keamanan ya, keamanan diri sendiri ya, dan lingkungan gitu. Ada lagi yang mau ditambahin Mas? Pak? Udah setengah jam lebih ya kita ngobrol-ngobrol. Dan yang pasti apa tuh Mas? Yang pasti semangat. Tetap semangat. Luar biasa. Ya, kita mungkin udah di penghujung obrolan. Ada yang kelewat nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Yang pasti di Wisma Atlet itu, Wisma Atlet Kemayoran itu kita dituntut untuk menjadi sehat kembali, bugar kembali, karena orang-orang di sana tuh secara fisik itu sehat semua ya, tapi di dalamnya virus semua gitu loh. Dan kita memang benar-benar harus mandiri untuk memusnahkan virus-virus itu dari tubuh kita gitu sih. Mama ada mau ditambahin ya Pak? Udah ya, Papa juga udah lagi konsen nyetir. Kurang lebihnya itu aja obrolan kita yang udah banyak banget kita bahas. Oleh pejuang COVID. Luar biasa. Ya, semoga bisa menambah semangat dan menambah wawasan sedikit tentang gimana sih liburan kita selama 10 hari. Liburan dong, kita nggak boleh mikir yang aneh-aneh kan, nggak boleh stres gitu kan, selama 10 hari di Wisma Atlet. Jadi kalau ada untuk karena, dan yang penting bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah dulu dong. Dadah Pak.